Halo teman, semoga kalian tetap sehat ya. Jangan lupa ambil cangkir dan seduh kopimu. Tanpa nunggu lama kayak LDRan kamu dengan dia, langsung kita ke alur ceritanya. Battle Through the Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Piton api tak terlihat mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara mendesis tajam. Itu dengan keras mengayunkan ekornya yang sangat besar dan tubuhnya yang besar membawa angin panas dengan tekanan besar saat ia buru-buru menembak ke arah Xiaoyan. Piton api tak terlihat mengalihkan pandangannya setelah serangannya yang sia-sia. Ia dengan cepat menemukan sosok manusia berwarna hitam telah melintas dan muncul di langit 100 meter jauhnya. Xiaoyan terkejut saat melihat hati menghilang dengan cara yang aneh. Namun dengan Han Feng sebagai contoh sebelumnya, Xiaoyan samar-samar bisa menebak bahwa tubuh sebenarnya dari hati api telah berubah menjadi nyala api biasa dan bersembunyi di api tak terlihat yang menyapu dari segala arah saat ini. Hati-hati, jangan sampai dikelilingi oleh api itu. Sebagai api surgawi murni, api hati jatuh dapat mengubah dirinya menjadi gumpalan apapun di dalam nyala api itu. Setelah itu, ia akan menunjukkan tubuh aslinya untuk melakukan serangan diam-diam saat dia tiba di sekitar Anda, ucap Yao Lao. Tubuh Xiaoyan baru saja keluar dari lingkaran api saat dia merasakan riak yang kuat dari belakangnya. Sudut mulutnya melirik dengan cepat, hanya untuk menyadari bahwa sebagian dari nyala api yang tak terlihat itu tiba-tiba berfluktuasi. Tubuh besar piton api itu samar-samar terlihat di dalamnya. Xiaoyan yang waspada segera membalikkan tubuhnya saat merasakan suhu panas dari belakangnya. Dia membalik tangannya dan dua api hijau yang melonjak keluar dari telapak tangannya. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras dengan api yang tak terlihat di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan segera menghirup udara sejuk. Yang dia lihat hanyalah langit cerah telah ditempati oleh gumpalan api yang tak terlihat itu. Selain itu, api ini tertahan di sekitar tubuh piton api yang tak terlihat, seperti tentara yang siap menyerang kapan saja. Energi binatang ini tampaknya tidak ada habisnya. Ini hanya masalah waktu untuk mengalahkanku jika aku terus menerima serangan tanpa akhir seperti ini. Sialan, aku harus memikirkan cara untuk melukainya dengan serius, gumam Xiaoyan. Tenangkan hatimu. Semua yang Anda lihat dengan mata Anda sekarang hanyalah bagian luar tubuh hati api. Inti sebenarnya dari hati api tersembunyi di tempat tertentu di tubuh yang sangat besar ini. Selama Anda dapat menemukan dan merusak esensi itu, api hati jatuh akan terluka parah. Jika kamu menyerang secara acak seperti orang itu, kamu hanya akan membuang-buang kekuatanmu, ucap arahan Yao Lao. Nyala api menjalar ke seluruh penjuru langit seperti kehancuran dunia. Adegan mengerikan ini menyebabkan cukup banyak orang yang merasakan kakinya menjadi lemas. Segel api menyinari wajah Xiaoyan yang dipenuhi dengan keringat. Banyak api berkumpul dengan cepat di dalam matanya yang hitam pekat. Jubah hitam di tubuh Xiaoyan ditekan erat ke kulitnya di bawah angin yang menakutkan itu. Jubah lembut itu tampaknya telah menghilangkan semua kelembabannya pada saat ini. Xiaoyan memusatkan perhatiannya pada batasnya pada saat kritis ini. Matanya menatap tajam pada meteoroid api yang menghantam dari segala arah. Tanpa sepengetahuannya, semua suara di dunia luar menjadi lemah. Mata berwarna jelas berbeda itu sepertinya hanya memiliki beberapa jejak api yang menghancurkan dan sumber api dari makhluk yang sangat besar itu. Temukan intinya. Api di mata Xiaoyan dengan cepat menghilang saat dia sekali lagi memulihkan kejernihan matanya. Cahaya perak samar menjadi terang di bawah kakinya saat suara jelas dari guntur bergulung perlahan jatuh di langit. Sejumlah tatapan tak terhitung jumlahnya menyaksikan Xiaoyan yang tiba-tiba bergerak. Sesaat kemudian, mereka semua menjadi tercengang. Yang bisa mereka lihat hanyalah sesosok berjubah hitam akan muncul di tempat meteoroid api berada setelah setiap kilatan perak. Setelah itu, ada bayangan yang akan tertinggal. Kecepatan maksimum yang dia tunjukkan menyebabkan Xiaoyan merasa bahwa seluruh dunia menjadi sangat buram. Hanya sekelompok esensi tak terlihat di bawah mulut besar piton api di tepi penglihatannya yang cerah dan jernih. Kaki Xiaoyan melangkah ke udara. Kilatan gemuruh muncul sementara bayangan sisat bertahan.
Tubuh besar piton api menyebabkan seseorang tanpa sadar merasa bahwa mereka kecil saat bertemu dengannya. Ketakutan memenuhi hati seseorang di bawah fokus mata ular yang sangat besar itu. Bajingan, pergi dan mati. Suhu panas menyebabkan rasa sakit yang membakar dirasakan di seluruh tubuh Xiaoyan. Namun, tangannya masih memegang tombak api panjang itu dengan erat. Teriakan tajam terdengar. Tombak api besar berubah menjadi petir yang merobek ruang saat itu, yang membawa momentum seperti kilat. Bocah bodoh, dia pasti mencari kematian. Dari tanah, Han Feng memperhatikan Xiaoyan yang benar-benar berani sedekat ini dengan hati api. Dia segera tertawa dingin. Setelah bertukar pukulan dengan piton api sebelumnya, dia sangat jelas tentang kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki oleh binatang ini. Ada cukup banyak orang yang memiliki pemikiran serupa dengan Han Feng. Bahkan ekspresi penatua Suqian sedikit tenggelam. Daoqi melonjak di dalam tubuhnya saat dia mempersiapkan dirinya untuk melakukan penyelamatan. Namun, karena semua orang tertawa dingin atau menjadi cemas dengan tindakan sembrono Xiaoyan ini, piton api tak terlihat yang ditusuk oleh Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya yang besar. Suara tajam yang mengandung rasa sakit yang sulit disembunyikan bergema dengan sedih di atas langit. Suara melengking tajam itu baru saja terdengar ketika tubuh piton api yang tak terlihat diam-diam menjadi ilusi di bawah banyak tatapan kaget. Serangan yang sempurna. Sekarang saatnya mengungkapkan bentuk aslinya. Anak kecil, bersiaplah untuk merebut api surgawi, ucap Yao Lao. Tawa Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan. Tawa itu mengandung sedikit kelegaan dan kegembiraan. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat tubuh besar ular api yang tak terlihat menjadi semakin ilusi. Akan ada periode waktu di mana hati api akan berada dalam kondisi lemah setelah mengungkapkan bentuknya. Jangka waktu ini akan menjadi kesempatan emas bagi Anda untuk merebutnya. Awalnya saya ingin orang lain memaksanya ke keadaan ini, tetapi sungguh tidak terduga bahwa Anda harus mengandalkan diri sendiri pada akhirnya, ucap tertawa Yao Lao. Ada kesulitan yang cukup signifikan dalam merebut api surgawi. Jika mau bagaimana lagi, lepaskan kekuatan yang kau pinjam dariku semaksimal mungkin. Itu akan memungkinkan kekuatanmu menjadi setara dengan Han Feng saat bertabrakan. Meskipun ini dapat mengekspos keberadaanku, kamu pasti harus mendapatkan api hati jatuh, ucap Yao Lao. Xiaoyan sedikit ragu saat mendengar ini sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia dengan lembut berbicara di dalam hatinya. Tenang guru, Anda telah melindungi murid ini selama bertahun-tahun. Di masa depan, seharusnya giliran murid ini, ucap Xiaoyan. Hahaha. Roh tua yang bunyi di dalam tubuh Xiaoyan tertawa pelan. Sedikit kehangatan menyebabkan roh itu memancarkan cahaya lemah. Suara mendesis tajam sekali lagi terdengar di seluruh langit. Tiba-tiba nyala api tak terlihat itu yang telah menyebar ke seluruh langit menghilang, tampak seolah-olah tidak pernah ada. Kelompok api ini tampaknya tidak terlihat, namun tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka akan merasakan perasaan unik seperti substansi. Nyala api itu tampaknya memiliki sesuatu yang perlahan mengalir di dalamnya seperti roh. Seluruh langit diam, semua orang memiliki wajah terkejut saat mereka menyaksikan kumpulan api yang tak terlihat. Apakah kelompok api ini adalah tubuh sebenarnya dari api surgawi? Xiaoyan, lakukan! Teriak Yao Lao. Saat tubuh Xiaoyan bergerak, kegembiraan liar juga meletus ke wajah Han Feng di bawah. Api biru tua di kedua tangannya dengan cepat bergulir seperti gelombang pasang. Dengan pengetahuannya tentang api surgawi, dia secara alami memahami dengan jelas bahwa setelah baru saja mengungkapkan tubuh aslinya, api surgawi akan menjadi yang terlemah. Kapan dia akan bertindak jika dia tidak bertindak sekarang? Hentikan Han Feng! Suqian yang sangat memperhatikan Han Feng dan para ahli dari wilayah sudut hitam memiliki ekspresi cekung ketika dia melihat tindakan Han Feng. Dia melambaikan lengan bajunya dan berteriak dengan tegas. Selama Han Feng dan Xiaoyan terjerat dengan api surgawi sebelumnya, semua sesepuh di Akademi Dalam telah mengambil kesempatan untuk memulihkan Daoqi di tubuh mereka. Oleh karena itu banyak sosok manusia langsung bergegas ke langit ketika mereka mendengar teriakan keras Suqian. Hahaha, kamu hanya perlu menyibukkan diri dengan merebut api surgawi. Kami akan membantu Anda menghentikan orang-orang ini. Tuan Emas Perak mengeluarkan tawa. Dengan lambaian tangan mereka, sekelompok besar sosok manusia di belakang mereka bergegas keluar seperti pisau tajam
yang menembus langsung ke arah jaring penatua dari Akademi Jianan yang menghalangi itu. Ekspresi Suqian gelap dan serius saat dia melihat jaring pertahanan yang rusak. Dia baru saja akan bertindak ketika dua sosok manusia muncul. Salah satunya adalah Tuan Emas dan yang lainnya adalah Tuan Perak. Jelas, mereka adalah Tuan Emas Perak dari wilayah Sudut Hitam. Hahaha, bukankah itu hanya sekumpulan api? Mengapa Anda harus pergi sekuat tenaga seperti ini? Saudara berjubah emas itu tersenyum saat dia berbicara dengan Suqian. Ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai bergetar setelah kata-kata Suqian terdengar. Sepertinya, Akademi Jianan telah terlalu baik pada wilayah Sudut Hitam selama beberapa tahun ini, mengakibatkan semua Anda naik ke kepala kami sekarang. Baiklah, cukup banyak waktu telah berlalu sejak pertempuran besar saat itu. Sepertinya, kita membuat sesuatu yang akan membuat kalian kaget dan kagum. Kalau begitu, aku akan mulai dengan kalian berdua, ucap Suqian. Seluruh langit bergetar karena dua Dauki yang agung ini. Xiaoyan adalah orang pertama yang tiba di klaster tempat tubuh sebenarnya dari hati api, karena tidak ada siapapun yang menghentikannya. Dengan bantuan isolasi oleh api inti teratai hijau, Xiaoyan berhasil mendekati api hati jatuh. Api berwarna hijau melonjak dengan cepat di tangan Xiaoyan. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi lengan api besar. Munculnya hati api ini tampaknya lebih kuat dari pengalaman sebelumnya yang dialami Xiaoyan. Namun hati api tidak membantu memperbaiki daukinya kali ini. Sebaliknya itu diisi dengan semacam kekuatan destruktif yang Xiaoyan belum pernah alami sebelumnya. Sialan. Sebuah suara yang berisi udara panas merembes keluar dari celah antara gigi Xiaoyan. Api inti teratai hijau dalam tubuh Xiaoyan melonjak dengan cepat. Hati-hati. Api hati jatuh ini menghususkan diri dalam pemanggilan hati api. Nyala api seperti itu sangat sulit untuk dicegah. Jika seseorang ceroboh, dia akan benar-benar terbakar dari dalam keluar, ucap Jiao. Selama Xiaoyan berada di jalan buntu dengan hati api jatuh, angin kencang tiba-tiba melesat dari belakang. Hati Xiaoyan terasa dingin. Dia tidak bisa diganggu tentang kebuntuan dengan hati api jatuh. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Itu sudah lebih dari selusin meter jauhnya dari hati api jatuh ketika itu muncul kembali. Mata Xiaoyan menyipit saat dia melihat Han Feng yang telah menyerbu dan bergegas ke tempat tubuh sebenarnya dari hati api jatuh. Api hijau di telapak tangannya menggeliat saat gumpalan niat membunuh dingin yang padat melintas di matanya. Orang ini terburu-buru untuk menyerang, tetapi dia tidak tahu bahwa semakin dekat dia dengan hati api jatuh, semakin berbahayanya itu. Pada saat itu akan menjadi kesempatan terbaik untuk mengambil tindakan untuk membunuhnya. Kegembiraan liar tanpa sadar muncul di wajah Han Feng saat dia melihat api hati jatuh dalam jarak yang begitu dekat. Selama dia meraih hati api jatuh, itu mungkin baginya untuk segera meninggalkan tempat ini, menyembunyikan dirinya dan memperbaikinya. Setelah penyempurnaannya berhasil, lupakan tentang Suqian. Bahkan kepala sekolah tua Akademi Dalam tidak akan dapat melakukan apapun padanya jika dia kembali. Hati api jatuh, kamu adalah milikku, teriak Han Feng. Tubuh Han Feng berkedip. Kegembiraan liar di matanya belum sepenuhnya hilang saat tubuhnya tiba-tiba menegang seperti yang dilakukan Xiaoyan sebelumnya. Bung! Saat tubuh Han Feng menegang, tubuh Xiaoyan menghilang dari kejauhan dengan cara seperti kilat. Hanya suara samar guntur bergema di langit. Ekspresi Han Feng yang kaku juga berubah saat guntur berguling terdengar. Tidak lama kemudian, Xiaoyan diam-diam menyerang Han Feng. Angin kencang semakin dekat ke arah Han Feng. Namun ketika Xiaoyan berpikir bahwa Han Feng akan duduk diam, kekejaman tiba-tiba melintas di wajah Han Feng. Bahunya tiba-tiba bergetar hebat dan gelombang api biru segera melonjak dari bahunya. Xiaoyan merasa sedikit terkejut pada Han Feng bisa membagi perhatiannya untuk bertahan pada saat seperti itu. Saat Xiaoyan menyerang Han Feng, nyala api biru tua yang menyebar di punggung yang terakhir tampaknya telah diseret oleh sesuatu karena tiba-tiba menyusut. Itu segera menjadi seperti palu berat yang menghantam dada Xiaoyan. Bung! Dibandingkan dengan Xiaoyan, Han Feng yang terpukul oleh serangan diam-diam Xiaoyan memiliki ekspresi yang jelek. Meskipun dia akhirnya menghindari pukulan fatal Xiaoyan pada menit terakhir, angin ganas yang terkandung di tinju yang lain masih menyebabkan setengah lengannya terasa agak mati rasa. Han Feng mengangkat kepalanya saat dia merenung
Dia menyipitkan matanya dan menatap pemuda berjubah hitam yang tersenyum dingin di kejauhan. Dengan senyuman tiba-tiba, dia menangkupkan tangannya ke arah yang terakhir dan tertawa. Hahaha, adik kecil ini, saya pikir Anda juga seorang alkemis bukan? Ucap Han Feng. Xiaoyan mengabaikan tindakan Han Feng yang dia tonton dengan mata dingin. Dia diam-diam menggerakkan dokinya dan bersiap untuk melancarkan serangan kapan saja. Karena adik laki-laki juga seorang alkemis, saya pikir kamu juga harus tahu bahwa hanya satu jenis api surgawi yang bisa ada di dalam tubuh seseorang. Jika tubuh berisi api surgawi kedua, api surgawi akan menolak satu sama lain dan akan ada resiko tubuh seseorang akan meledak, ucap Han Feng. Senyum dingin di sudut mulut Xiaoyan dikeluarkan setelah mendengar kata-kata Han Feng. Dia dengan lembut mengepakkan sayap api hijau di punggungnya saat dia dengan dingin mengejek. Karena kamu juga sadar bahwa seseorang alkemis tidak dapat memiliki dua jenis api surgawi sekaligus, mengapa kamu tidak memberikan kesempatan ini kepada saya? Ucap Xiaoyan. Ekspresi Han Feng berubah sedikit. Dari nada yang digunakan Xiaoyan, hati Han Feng menjadi jelas menyadari bahwa kemungkinan membujuk Xiaoyan untuk mundur pada dasarnya tidak signifikan. Senyuman di wajahnya perlahan ditarik saat dia mengangkat lengannya. Tatapannya melihat api biru tua yang berkedip main-main di atasnya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, aku akan juga mengambil api surgawimu, ucap Han Feng. Saat kata yang terakhir terdengar, nyala api biru tua yang membungkus Han Feng tiba-tiba meledak. Sosok yang bergerak seperti hantu melompat ke arah Xiaoyan seperti kilat. Suara angin dan niat membunuh menyebar ke seluruh langit. Saya secara kebetulan tertarik dengan api surgawi Anda. Sulit untuk mengatakan dengan pasti siapa yang akhirnya akan mengambil api orang lain, ucap Xiaoyan. Anak nakal yang liar dan sombong. Kamu masih minum susu di suatu tempat yang tidak diketahui ketika aku menjadi terkenal di benua, ucap Han Feng. Saya ingin melihat apakah api inti teratai hijau Anda lebih kuat dari api hati laut milik saya, ucap Han Feng. Han Feng telah melepaskan serangan mematikan sebagai langkah pertamanya. Tampaknya dia tidak lagi peduli tentang mempertahankan kekuatannya untuk menghemat waktu. Hati-hati, api surgawi ini mengembun menjadi sebuah bentuk. Bentuk api surgawi yang terbentuk menjadi kekuatan yang sangat menakutkan, ucap Yao Lao. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia menyaksikan nyala api biru tua yang menyapu dari segala arah. Api inti teratai hijau yang diaglomerasi di atas kepala Xiaoyan juga menjadi semakin berwarna seperti zamrud saat api inti teratai hijau melonjak tanpa henti. Dalam sekejap mata, nyala api mulai bergoyang dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, teratai berwarna hijau yang benar-benar terbentuk dari pengumpulan inti api teratai hijau tiba-tiba muncul. Meringkas menjadi bentuk, bukanlah sesuatu yang Anda tahu sendiri, ucap Xiaoyan. Dia tertawa dingin saat dia mendorong telapak tangannya. Teratai berwarna hijau itu muncul di telapak tangan Xiaoyan, seolah-olah itu berteleportasi. Segera itu membawa kekuatan yang tak tertandingi karena bertabrakan dengan gelombang tumpang tindih dengan Han Feng. Bung! Dua sosok manusia yang diguncang oleh kekuatan ganas sampai mereka dipaksa mundur puluhan meter, perlahan muncul di mata semua orang, hanya setelah melihat gelombang api perlahan mereda. Xiaoyan terengah-engah, lengannya benar-benar hancur. Sebuah bekas luka hitam besar yang hangus ada di tangannya, bahkan wajahnya juga tercampur pucat samar. Jari Han Feng gemetar saat menunjuk ke arah Xiaoyan. Kamu... apa metode Qi yang kamu latih? Bicara, katakan padaku, kalau tidak, aku akan membunuhmu, ucap Han Feng. Xiaoyan hanya tersenyum saat dia melihat Han Feng agak gila. Senyumannya mungkin cemerlang, tapi rasa dingin itu menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di hatinya. Apakah kamu tidak menyadarinya dengan jelas? Ucap Xiaoyan. Kata-kata dari Xiaoyan ini agak konyol di telinga beberapa orang, tetapi itu menyebabkan mata Han Feng menyusut menjadi seukuran lubang jarum setelah masuk ke telinganya. Kegelisahan yang tersembunyi di dalam hatinya perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah tabrakan ganas dari sebelumnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa metode Qi yang dipraktikkan pihak lain secara mengejutkan sangat mirip dengan miliknya. Jika dia dengan hati-hati merasakannya, Han Feng bahkan menyadari bahwa metode Qi yang dipraktikkan Xiaoyan lebih murni dan lebih ortodoks daripada miliknya. Mantra api. Saat itu, dia tidak ragu-ragu untuk diam-diam membunuh gurunya sendiri
untuk mendapatkan mantra api ini. Namun dia tidak mencapai tujuannya. Pada akhirnya yang dia lakukan hanyalah mendapatkan metode Qi yang tidak lengkap. Namun metode Qi yang tidak lengkap inilah yang memungkinkan Han Feng menaklukkan si Heart Flame dan memungkinkannya untuk memiliki status dan kekuatannya saat ini. Hanya ada satu jenis metode Qi yang bahkan lebih ortodoks dan lebih murni daripada mantra api yang tidak lengkap. Itu adalah mantra api yang lengkap. Niat membunuh yang gelap dan dingin yang tiba-tiba memenuhi langit juga menyebabkan ekspresi sejumlah orang berubah. Meskipun mereka tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi, jelas dengan melihat penampilan Han Feng bahwa dia benar-benar membentuk pemikiran bahwa Xiaoyan harus dibunuh. Suqian melambaikan lengan bajunya dan memaksa mundur tuan emas perak yang menerkam seperti serigala ganas. Dia memiringkan kepalanya dan menyaksikan pemuda berjubah hitam di udara, dan perasaan aneh melintas di matanya. Xiaoyan, tahan dia sebentar. Saya akan datang dan membantu Anda setelah menghabisi dua orang tua ini, ucap Suqian. Hahaha, penutup pertama hanya perlu berurusan dengan mereka. Xiaoyan tidak terlalu lemah. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Suqian saat dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu punya nyali. Semua orang telah meremehkanmu, teman kecil. Suqian tertawa dengan cara yang menunjukkan adanya makna yang lebih dalam sebelum Daoqi meletus dari tubuh Suqian ke segala arah. Wajah Han Feng berkedut sedikit. Dia dengan paksa menghentikan dorongannya untuk segera menyerang dan menyebabkan Xiaoyan menghilang dari dunia ini. Suaranya kering dan menusuk telinga. Dari mana kamu mendapatkan metode Qi ini? Ucap Han Feng. Xiaoyan tersenyum. Dia belum menjawab ketika kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba memasuki tubuhnya. Saat kekuatan spiritual memasuki tubuhnya, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang dapat dia kendalikan sekali lagi melonjak. Guru, kamu... Perubahan yang tiba-tiba juga menyebabkan Xiaoyan terkejut. Akankah Han Feng di sisi yang berlawanan tidak menemukan setelah Yao Lao mengucurkan semua kekuatannya ke hati Xiaoyan saat ini? Hahaha, cepat atau lambat dia akan menemukannya. Karena itu masalahnya, mari beri dia kejutan, ucap Yao Lao. Dengan semua kekuatan spiritual Yao Lao yang dipinjamkan kepada Xiaoyan, api berwarna hijau yang bergolak di tubuh yang terakhir juga menjadi semakin energik, berulang kali memancarkan suara yang sangat menggeliat dengan cepat. Aura yang tiba-tiba melonjak di atas Xiaoyan menyebabkan ekspresi Han Feng berubah sedikit. Tatapannya menatap tajam ke tubuh Xiaoyan. Sesaat kemudian tubuhnya tiba-tiba menyusut. Dia sepertinya bisa merasakan sedikit kekuatan yang dikenalnya saat api hijau itu naik. Guru? Mata Han Feng sedikit menyipit. Tatapannya menatap Xiaoyan tanpa berkedip. Pucat yang baru saja muncul di wajahnya perlahan berkurang. Matanya itu berkedip dan niat membunuh yang lebih padat muncul di wajah Han Feng. Berita bahwa Yao Lao tidak mati bagaikan petir baginya. Sebagai mantan murid Yao Lao, dia jelas tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki Yao Lao di benua saat itu. Bahkan sampai sekarang, para ahli yang benar-benar berada di puncak masih memiliki kenangan indah tentang Yao Zunze yang telah mengguncang benua saat itu. Yang terpenting, Yao Lao memiliki hubungan yang cukup baik dengan para ahli di puncak. Misalnya yang disebut Feng Zunze ada dalam hutang Yao Lao karena dilahirkan kembali. Pada saat itu kemungkinan besar yang disebut Feng Zunze akan mengiris kulitnya hingga terbuka. Seorang ahli legendaris dari kelas Douzun adalah sesuatu yang Han Feng saat ini tidak berani memprovokasinya. Niat membunuh melonjak di wajah Han Feng. Dia seperti ular berbisa yang tersembunyi di sudut gelap saat dia berbicara dengan suara serak. Orang tua yang tidak akan mati. Hari ini aku akan membuat kalian berdua menutup mulutmu selamanya terlepas dari apakah kamu mati atau hidup, gumam Han Feng. Xiaoyan tanpa ekspresi, dia membalik tangannya dan nyala api hijau yang bahkan lebih ganas melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan, ucap Xiaoyan. Hahaha, jadi alasan mengapa kamu sekuat ini adalah karena kamu telah meminjam kekuatan spiritual dari orang tua itu yang tidak akan mati ini. Namun benar-benar tidak terduga bahwa mantra api yang dia tolak untuk diberikan kepada saya, meskipun telah memintanya dengan getir saat itu, sebenarnya milik bocah kecil seperti Anda. Apa dia pikir kamu lebih baik daripada aku? Ucap Han Feng. Jika dia telah memberikan mantra api kepada saya saat itu, saya akan tetap memperlakukannya dengan hormat. Namun, siapa yang bisa menyalahkan penglihatan buruk dari lelaki tua itu yang tidak tahu mati?
Apakah dia tidak memahami bakat saya? Wajah Han Feng agak memerah dan sedikit gelisah. Xiaoyan bertingkah seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa saat dihadapkan dengan auman Han Feng yang mendesis. Wajah Han Feng benar-benar mengeras mengikuti kemunculan api berwarna putih yang pekat ini. Sesaat kemudian, kedua matanya menjadi benar-benar memerah saat dia mendesis. Bone Chilling Flame? Orang tua yang tidak akan mati itu bahkan menyerahkan ini padamu atas dasar apa? Ucap Han Feng. Apakah bajingan yang melahap gurunya sendiri benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu? Ucap Xiaoyan. Kedua warna itu saling terkait dan suhu yang tidak biasa segera menyebar ke langit. Han Feng memegang trisula api yang berukuran lebih dari 20 kaki. Keyakinan di hatinya sekali lagi sedikit melonjak. Tatapannya gelap dan dingin saat dia melototi Xiaoyan yang melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dua api surgawi. Orang tua yang tidak akan mati, saya tahu bahwa Anda ada di dalam tubuhnya. Namun hari ini, saya tidak akan lagi memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup, ucap Han Feng. Dengan aliran api yang begitu agung, trisula api langsung melonjak hingga puluhan kaki. Junior, senior ini akan mengizinkan Anda dan guru untuk dimakamkan di sini selamanya, ucap Han Feng. Cahaya kuat yang tiba-tiba muncul menyebabkan cukup banyak tatapan terlempar. Sesaat kemudian, cahaya yang kuat melemah dan pemandangan itu akhirnya terlihat jelas oleh mata seseorang. Selain itu, orang biasa mungkin tidak dapat merasakan betapa menakutkannya teratai api itu. Tetapi Suqian dan Tuan Emas Perak yang terlibat dalam pertempuran tiba-tiba menghentikan pertarungan mereka tanpa persetujuan sebelumnya. Mereka tiba-tiba menoleh dan segera mengarahkan pandangan mereka ke arah teratai putih hijau di tangan Xiaoyan. Mata mereka dipenuhi teror yang sulit disembunyikan. Kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan mereka merasakan semacam teror. Yao Lao ingin Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh orang yang pernah membunuh gurunya ini. Upaya yang diberikan Yao Lao pada Xiaoyan juga menyebabkan yang pertama memiliki posisi yang sangat tinggi di hati yang terakhir. Dikatakan bahwa seorang guru itu seperti seorang ayah. Tidak ada yang tidak cocok menggunakan ini untuk menggambarkan hubungan antara Xiaoyan dan Yao Lao. Keringat samar muncul di dahi Xiaoyan. Han Feng tidak menyangka bahwa orang ini yang hampir tidak bisa bertarung setara dengannya, meskipun telah meminjam kekuatan Yao Lao, sebenarnya menyembunyikan kartu truf yang begitu menakutkan. Penggabungan dua jenis api surgawi, kekuatan penghancur itu. Sebagai seorang alkemis, Han Feng jelas menyadari bahwa kekuatan api akan berlipat ganda setelah dua jenis api bergabung. Namun Xiaoyan saat itu agak kehilangan akal sehatnya saat dia dengan paksa menggabungkan dua jenis api surgawi. Setelah itu dia bahkan berhasil menemukan keseimbangan unik dengan keberuntungannya yang luar biasa. Karena inilah dia telah menciptakan Angry Buddha Lotus Flame yang sesuatu bisa disebutkan menakutkan. Han Feng diam-diam mengutuk. Dia baru saja meningkatkan pertahanannya ketika pemuda berjubah hitam di seberangnya bergerak. Ini menyebabkan Han Feng buru-buru mengalihkan fokusnya. Sayap api hijau di punggung Xiaoyan mengepak perlahan. 3 kali dia menggunakannya pada 3 waktu yang berbeda adalah bukti pertumbuhan Xiaoyan yang cepat. Mungkin dalam waktu dekat, dia akan bisa melepaskan Angry Buddha Lotus Flame yang sebenarnya hanya dengan mengangkat tangannya. Pada saat itu nama Xiaoyan kemungkinan besar akan bergema di seluruh benua. Xiaoyan tersenyum, rasa dingin yang pekat melewati matanya yang hitam pekat. Dengan jentikan jarinya, teratai api hijau putih yang telah digantung di tangannya segera mengeluarkan suara. Seluruh langit tampaknya seperti permukaan danau di mana batu dilemparkan karena bergetar hebat. Bocah, pergi dan mati dengan orang tua yang tidak akan mati itu, ucap Han Feng. Han Feng berteriak keras saat dia melihat teratai api hijau putih yang telah melesat 2 kilo menerobos langit. Momentum nyala api hijau putih yang tidak terlalu istimewa dan tidak memiliki banyak poin yang menarik perhatian seseorang. Di sisi lain, trisula api itu memiliki aura yang mengejutkan, meninggalkan jejak kehampaan kemanapun ia melewatinya. Ekor api yang panjangnya beberapa puluh kaki tampak seperti komet yang terbang melewati langit. Itu membawa kekuatan menakutkan yang memecah tanah. Semua sesepuh Akademi Dalam, minggir! Ekspresi Suqian berubah saat teratai api hijau putih ditembakkan. Para sesepuh mempertahankan beberapa keraguan setelah tiba-tiba mendengar teriakan keras Suqian. Tetapi mereka masih segera menggerakkan tubuh mereka.
Para ahli dari wilayah sudut hitam terkejut saat mereka melihat tindakan melarikan diri dari sesepuh dari Akademi Dalam. Mereka tidak punya waktu untuk bertanya kapan teratai api dan trisula raksasa itu bertabrakan, seperti meteoroid tidak jauh di atas kepala mereka. Boom! Dengan tabrakan energi, badai yang berisi energi dari 3 api surgawi menyebar dari pusat dengan kecepatan tinggi. Kecepatan badai api ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu turun ke kepala para ahli yang agak tidak mengerti dari wilayah sudut hitam di langit. Para ahli yang ada di langit tepat api itu bertabrakan. Mereka berlari dalam keadaan menyedihkan sekarang. Asap hitam melayang dari pantat mereka seperti burung terbang yang punggungnya telah terbakar. Apakah ini kekuatan sejati Xiaoyan? Betapa menakutkan. Cukup banyak sesepuh yang biasanya memiliki hubungan dengan Xiaoyan mulai bergumam pada saat ini. Benar-benar tidak terduga bahwa orang yang biasanya tidak mengungkapkan apa-apa ini benar-benar akan menjadi menakutkan saat dia meledak. Ruang di mana teratai api dan trisula api bertabrakan di langit telah menjadi sangat terdistorsi. 3 jenis api surgawi bertabrakan di tempat ini. Bahkan Xiaoyan dan Han Feng tidak dapat dengan jelas melihat situasi yang tepat dari tempat tabrakan itu terjadi. Energi trisula semakin melemah. Energi luar biasa yang dilepaskan teratai api seharusnya juga telah mencapai batasnya, bukan? Wajah Han Feng sama-sama pucatnya saat ini. Yang disebut si Fire Halberd juga membuatnya sangat lemah. Xiaoyan di kejauhan perlahan mengangkat sudut mulutnya menjadi busur yang dipenuhi rasa dingin sementara Han Feng bergumam pada dirinya sendiri. Anda ingin memblokir Angry Buddha Lotus Flame saya dengan ini? Bukankah pemikiran itu terlalu sederhana? Ucap Xiaoyan. Boom! Segel Xiaoyan tiba-tiba berubah saat suaranya yang acuh tak acuh perlahan dimutakan dari mulutnya. Suaranya baru saja terdengar ketika Angry Buddha Lotus Flame yang telah menyusut drastis setelah tabrakan dengan si Fire Halberd meluas dan menyusut lagi. Akhirnya itu tampak seperti bom karena tiba-tiba meledak di bawah tatapan kaget Han Feng. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.